Kembali kami haturkan wilujeng sumping kepada yang terhormat Bupati Pangandaran, Bapak Haji JJ Wiradinata, beserta Ibu Hajah Ida Nurlela JJ Wiradinata, yang terhormat Wakil Bupati Pangandaran, Bapak Haji Adang Hadari, beserta Ibu Reni Widyastuti Hadari, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, serta seluruh jajaran pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Pangandaran, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan keharibaan yang maha ghafur, karena atas limpahan rahmat, curahan nikmatnya, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan yang berbahagia pada hari ini Sabtu tanggal 4 April tahun 2020 dalam acara peresmian Gedung RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada sudut teladan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan tentunya sampailah kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengawali acara termaksud, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, tentunya berharap mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala serta limpahan keberkahan untuk kita semua. Untuk itu sejenak marilah kita menundukkan kepala seraya bermunajat, memanjatkan doa, memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kepada yang kami hormati Kepala Bapeda Kabupaten Pangandaran, Bapak Agus Satria DMP, kami persilahkan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'alal darajat
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, hadirin tamu dengan yang berbahagia, perlu kami informasikan tepat pada pukul 9 kita akan mengikuti rangkaian acara video conference terkait peresmian RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran yang tentunya nanti akan diawali dengan penyampaian sambutan Bupati Pangandaran dan penyampaian terkait profil RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran serta rencana operasionalisasi untuk mendukung penanganan novel coronavirus 19 COVID-19. Untuk itu kita akan jeda waktu 5 menit. Baik, kembali kami ucapkan selamat datang pula kepada seluruh jajaran anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Tiba di lokasi acara, kami persilakan untuk dapat menempati tempat yang sudah kami sediakan.
Baik, hadirin tamu undangan yang kami hormati, waktu sudah menunjukkan pukul 8:55, tepat pada pukul 9 kita akan melaksanakan ataupun mengikuti rangkaian acara peresmian RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran, video conference dengan Gubernur Jawa Barat. Dan mohon izin kami ingatkan kembali kepada seluruh Bapak dan Ibu tamu undangan yang membawa alat komunikasi berupa handphone, mohon untuk dapat dialihkan ke nada getar ataupun di silent agar nanti tidak mengganggu hikmatnya sepanjang acara berlangsung. Dan kepada seluruh hadirin, mohon untuk dapat menggunakan masker. Baik, hadirin tamu undangan yang kami hormati, perlu kami informasikan untuk rangkaian acara peresmian RSUD Pandega dapat disaksikan live streaming. Tinggal menghubungi langsung Humas KPND, kemudian Pem KPND, dan RSUD Pandega. Itu dapat disaksikan oleh seluruh warga masyarakat Pangandaran. Sekali lagi perlu kami informasikan untuk peresmian RSUD Pandega dilakukan dengan secara live streaming, dapat dilihat di RSUD Pandega, kemudian Humas KPND dan Pemkab PND.
Baik, kembali kami ucapkan selamat datang kepada seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Pangandaran dan Dim 0613 Ciamis, kemudian Kapolres Ciamis, tiba di lokasi acara. Untuk itu kami persilakan untuk dapat menempati tempat yang sudah kami sediakan. Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, waktu sudah menunjukkan tepat pukul 9. Sesaat lagi kita akan mengikuti rangkaian acara video conference peresmian RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran dengan Gubernur Jawa Barat. Baik, hadirin tamu dan kami hormati, telah kita saksikan bersama, sudah tersambung dengan Gubernur Jawa Barat. Baik, Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia, kita akan ikuti bersama rangkaian acara video conference terkait peresmian RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran dengan Gubernur Jawa Barat, yang tentunya akan diawali dengan sambutan Bupati Pangandaran, serta penyampaian terkait profil RSUD Pandega dan rencana operasionalisasi untuk mendukung penanganan novel coronavirus 19 COVID-19. Untuk itu, pada yang terhormat Bapak Haji JJ Wiradinata, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gubernur Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Pak Ketua DPRD dan pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD Jawa Barat yang mungkin yang hadir di Pakuan. Pak Gubernur, yang saya sembahkan saya didampingi oleh ada 2 anggota DPRD Jawa Barat, Pak Didi Soekardi, ada Bu Hartini, saya juga didampingi oleh Pak Wabub, Pak Dandim, Pak Kapolres, para anggota Dewan, dan tokoh masyarakat, mungkin ada 40 orang lah yang hadir, yang kami undang. Yang pertama tentu terima kasih atas kesediaan Pak Gubernur untuk bersama-sama hadir dalam rangka peresmian Rumah Sakit Pandega Kabupaten Pangandaran. Pak Gubernur, yang saya sembahkan, kami hampir 2 tahun bangun rumah sakit ini Pak Gubernur. Peletakan batu pertama dulu oleh zaman Pak Ahmad Heriawan. Kurang lebih di akhir tahun 2017, Desemberan lah, kira-kira seperti itu. Menghabiskan dana mendekati angka 400 miliar Pak Gubernur. Dari APBD Kabupaten, dari DAK, bidang kesehatan, fisik, dan yang paling banyak dari Provinsi Jawa Barat, Pak Gubernur. Alhamdulillah 2 tahun, ya, menguras tenaga pikiran, fokus kita, saya Pak Wabub, dan seluruh pejabat dan anggota dewan paling deg-degan. Takut mangkrak, takut tidak jadi. Tapi hari ini alhamdulillah bisa selesai dengan baik. Dan tentu ini sangat akan menolong, akan membantu fasilitas kesehatan bagi masyarakat Pangandaran. Sebagai gambaran saja Pak Gubernur, paling dekat rumah sakit ini itu ke Banjar 67 km. Kalau ke Ciamis 93 km. Tapi dari sini banyak kan berobat ke Jawa, ya. Jawa itu kemana, Pak? Banyumas, Purwokerto. Oh, oke. Paling banyak ke sana yang berobat. Nah, mudah-mudahan dengan sekarang akan dioperasikan rumah sakit ini, maka tentu menjadi fasilitas masyarakat Kabupaten Pangandaran. Jumlah tempat tidurnya ada 170-an, Pak Gubernur. Ada fisioterapi, ada unit gawat darurat, persalinan kelas 3, kelas 2, kelas 1, kelas utama VIP, perawatan anak, NIPAS, HCU, perinatologi level 1, level 2, isolasi COVID. Sementara ini kita buat di atas ada 4, tetapi kita yang buat lebih permanen lagi. Kemarin ada gudang farmasinya dipindah dan sekarang sedang disiapkan untuk isolasi. Ada 6 ruangan nantinya dan menjadi permanen, dan kalau COVID ini segera alhamdulillah akan berakhir, maka tentu akan digunakan untuk fasilitas perawatan penyakit-penyakit yang khusus. Pak Gubernur, saya harus mengatakan, saya kira ada persoalan yang serius sampai hari ini kita belum bisa bekerja sama dengan BPJS. Kepesertaan BPJS kita ini 73,8%. Bapak bisa bayangkan, ya, kalau berobat, punya rumah sakit, punya Pemda, berobat, kita menolak BPJS, pasti rakyat akan ngamuk. Oleh karena itu tentu kami mengambil jalan keluar. Sambil itu diproses dan mohon bantuan Pak Gubernur, kita akan backup oleh APBD Kabupaten Pangandaran. Mungkin 2,5 miliaran lah per bulan, ya, untuk mengcover itu. Hanya menjadi persoalan, kan sangat ironis. Satu sisi kita iuran ke BPJS, Kertawaluya dan sebagainya, kebijakan jaminan kesehatan dari kita untuk orang-orang yang miskin dan kurang mampu yang di luar PBI, yang ditanggung oleh Pemda kurang lebih hampir 20 miliar lebih. Sementara kita iuran, sementara kita juga harus membackup rumah sakit. Saya kira mohon arahan Pak Gubernur atau koordinasi Pak Gubernur ke tingkat atas. Itu yang sampaikan kesempatan yang berbahagia ini Pak Gubernur. Dan tentu insya Allah dokter spesialis kita ada 13 orang. Ya. Selamat datang Pak Ketua DPRD Jawa Barat. Ada 13 dokter spesialis
yang siap operasi dan tentu sangat akan berbahagia dan tentu saya akan pantau betul. Saya sudah instruksikan tidak boleh pasien tertahan karena urusan administrasi. Jadi administrasi nomor 2, nomor 3, tapi pasien segera ditangani. Ya, dan tentu saya Pak Wabub nanti akan bergantian. Kita akan sering kantor di mana di rumah sakit ini untuk memastikan agar rumah sakit ini memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran. Saya kira itu rumah sakit ini namanya Pandega, seperti arahan Pak Gubernur dan itu nama dari Pak Gubernur. Terima kasih dan tentu saya mohon arahan, mohon masukan dan mohon fasilitasi dan tentu mohon peresmian dan menandatangani prasasti yang telah kami siapkan. Itu saja barangkali sementara. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat ada di sebelah kiri saya, kemudian Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat ada di sebelah saya. Salam dari kami di Kota Bandung kepada yang pertama Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda, dan semua yang hadir. Saya lihat banyak di belakang Pak Bupati. Di hari yang bahagia tapi sederhana seperti hari ini. Juga kepada yang lainnya, ada dari BJB saya lihat hadir, ya, dan anggota DPRD Dapil Pangandaran juga beberapa saya lihat memonitor. Yang pertama, kita haturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang mendengar suara saya, semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang hadir di sini tidak ada yang status ODP, PDP. Mari kita syukuri status kesehatan kita yang sekarang terasa betapa nikmat Allah terhadap kesehatan itu mahal sekali, dan mahalnya mahal pisan, kira-kira begitu. Dikasih satu virus saja kita porak-poranda, sehingga ini menjadikan hikmah bagi kita yang beriman untuk menyikapi di masa depan. Ya. Nah, kami sampaikan nanti setelah saya, mungkin Pak Ketua Dewan bisa menyampaikan pesan mewakili DPRD. Yang pertama dari saya tentunya saya senang, saya juga mengusulkan dan alhamdulillah diterima oleh masyarakat Pangandaran. Nama rumah sakitnya itu Pandega, Pak Ketua DPRD. Pandega itu Pangandaran sehat dan bahagia, kira-kira gitu ya Pak Bupati ya. Nah, Pandega Pangandaran sehat dan bahagia. Pandega juga artinya kan seperti yang menjaga Badega, kira-kira gitu. Jadi cocok lah, namanya bagus sekali. Mudah-mudahan rumah sakit ini menjadi Badega menjaga kesehatan rakyat Pangandaran. Kemudian ini multi years, ya, batu pertama oleh Pak Aher. Inilah contoh keberlanjutan pembangunan. Kemudian setelah peletakan batu pertama, kita lanjutkan, kita sempurnakan kombinasi APBD lokal dan provinsi, total 400 miliar sudah kita gelontorkan. Dan memang tadinya rencananya sudah kita sepakati ya Pak Bupati, saya akan hadir ke Pangandaran, kemudian kita gunting pita di sana dan lain sebagainya. Tapi Allah menakdirkan lain, kita sedang menghadapi permasalahan COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu saya titip Pak Bupati dalam mengenai COVID ini, pertama harus proaktif Pak, ya. Jangan terlalu menunggu arahan-arahan dari provinsi atau pusat, karena yang tahu di lapangan Bapak dan tim. Yang kedua, kita harus transparan kepada masyarakat. Yang ketiga, kita harus mengedukasi kepada masyarakat, ya. Jangan sampai hal-hal yang tidak berdasarkan ilmu dan pengetahuan dijadikan dasar mengambil keputusan.
Nah, kewaspadaan harus tinggi. Saya titip Pak Bupati, tolong tes sebanyak-banyaknya ya. Di Pangandaran ini dalam catatan saya minimal harus 5.000 orang Pak dites. Baru ketahuan petanya aman apa tidak aman. Jadi jangan menganggap tidak ada dulu. Tidak ada itu sebenarnya karena kita tidak ngetes masif. Teorinya sederhana di situasi hari ini. Makin banyak dites, sebenarnya potensi ditemukan makin ada. Dan kita hadapi. Lebih baik kita menghadapi berita buruk tapi nyata adanya supaya kita bisa melakukan tindakan ketimbang mengira-ngira seolah-olah kita tidak ada padahal si virusnya sedang beredar ya. Nah, jadi saya titip arahan mumpung ketemu Pak Bupati, tolong skenariokan 5.000 tes, rapid test di Pangandaran segera lakukan secepatnya. Baik kepada warga yang ODP PDP, baik para pendatang khususnya dari Jakarta, yang Ciamis kan Pak Bupati udah dengar ya beritanya ya, yang tadinya nggak ada masalah didatangi anaknya dari Jakarta, kemudian dia sekarang positif COVID di Ciamis. Nah, hal-hal ini yang harus diwaspadai. Saya doakan Pangandaran sebagai kabupaten di ujung selatan timur kita betul-betul selalu nihil dari posisi penyebaran COVID ini. Nah, segera manfaatkan Pak rumah sakit itu dalam kondisi ini. Saya lihat rumah sakitnya bagus sekali. Jadi ya sekarang konversi aja jadi rumah sakit COVID dulu juga kira-kira begitu. Coba Pak Bupati cari lantainya. Kalau di Bogor lantai dasar atau terserah Pak Bupati lah. Tapi siapkan karena durasi COVID ini masih 3 bulan lagi Pak Bupati. Jangan menganggap sekarang nggak ada, nggak bisa. Ini harus waspada. Kalau kita disiplin, tren turunnya itu akhir Juni, kira-kira begitu. Nah, jadi masih lama, sehingga orang yang siap adalah orang yang berhasil di pertempuran, kira-kira begitu. Ya. Nah itu, jadi tolong segera gunakan, tolong siapkan 1 lantai minimal untuk COVID, butuh apa nanti laporkan. Nah, terkait yang BPJS, saya sudah koordinasikan sebenarnya Pak, saya belum ada jawaban. Ini kementerian semua sibuk COVID gitu, jadi mendapat jawaban yang dulu Pak Bupati sampaikan via telepon, sudah saya forward untuk mendapatkan segera izin itu, masih belum ada respon, mungkin setelah ini saya kontak lagi ya, untuk memperkuat agar BPJS bisa segera ditetapkan sebagai salah satu sistem di rumah sakit Pandega ini kira-kira begitu. Nah oleh karena itu mudah-mudahan dalam waktu dekat keputusan dari pemerintah pusat bisa sehingga 70-an% tadi warga Pangandaran yang datang ke rumah sakit menggunakan BPJS itu sudah bisa diterima dengan baik kira-kira begitu. Anggaran tadi saya apresiasi Bapak manfaatkan untuk membayari sebagian subsidi BPJS itu juga silakan dilakukan. Nanti kalau juga kurang nanti kita cari cara kita dukung Pangandaran dari dana provinsi. Nah, terakhir dari saya tolong berhitung ekonomi Pak. Kita kan akan memberikan bantuan 500.000 ya kepada mereka yang terdampak, itu harus SK Bupati. Jadi Bupati harus hitung betul mana-mana yang biasanya normal hidupnya, tiba-tiba jatuh ke garis miskin baru. Ya. Nah ini butuh data dari Pak Bupati, Pak Ketua DPRD di sini mewakili Dewan sudah setuju Pak. Kita ada terbagi 2, paket tunai dan sembako 3,2 triliun, yang diterjemahkan menjadi 500.000 buat warga Jawa Barat tercinta yang terdampak, sepertiganya untuk tunai, 2/3-nya untuk sembako. Kemudian 13 triliun disepakati untuk padat karya. Nah, padat karya itu nanti setelah COVID-nya beres, kan banyak pengangguran. Nah, nanti si pengangguran itu kita pekerjakan, jadi kontraktornya nggak boleh kontraktor yang dulu biasa.
Jadi kalau dia nanti ngerjain di Pangandaran ya, itu pegawai-pegawainya tukang aduk, tukang naon, catering, segala rupa harus orang Pangandaran yang terdampak. Ini maksud arahan dari Pak Presiden seperti itu untuk memberikan dampak sehingga kita bisa bangkit lagi. Dari hitungan Unpad, Pak Bupati, wayahna gitulah cek Unpad teh. 2020 mah ekonomina jeblok, tapi kalau kita berhasil 2021 kita melompatnya tinggi. Nanti 2022 kembali ke posisi normal. Jadi ayeuna lagi istilah nama lagi jongko heula, 2002 hiji ngajleng, 2022 posisi berdiri lagi. Nah itu kira-kira pandangannya seperti itu. Saya doakan para nelayan, ya, para warga yang ada ekonominya pariwisata menyesuaikan dulu, kita bantu. Nah, mudah-mudahan berita peresmian rumah sakit ini juga mengobati hal yang positif. Kita butuh berita positif, Pak Bupati. Bangun tidur corona, mau tidur corona, baca berita corona, ningali WA corona, ketemu Pak Ketua Dewan udah dibahas corona, segala corona we. Jangan sampai istilah Pak Dewan ada corona jiwa, saking stresnya jadi penyakit baru gitu gara-gara corona, penyakit mental ya. Mudah-mudahan dijaga, makanya jangan lupa kita berzikir, dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Itu dulu sedikit pengantar dari saya. Berikutnya saya mohon Pak Taufik Hidayat selaku Ketua DPRD untuk memberikan arahan sambutan kepada warga Pangandaran, yang ada Pak Bupati, kira-kira apa yang perlu kita harapkan lakukan terkait hadirnya rumah sakit yang paling keren se-Jawa Barat ini untuk RSUD yang namanya Rumah Sakit Pandega Pangandaran. Silakan Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan Bapak Gubernur beserta Ibu yang hadir di sini. Yang saya juga hormati yang seluruh hadirin yang ada di sini. Yang terhormat Bapak Bupati Wilujeng Anjing. Hapunten mungkin saya pribadi yang sudah Pak Bupati mengundang, saya tidak bisa ke sana karena situasi yang tidak mengizinkan. Juga yang saya hormati Wakil Bupati, Bapak Sekda, dan para Kominda. Yang saya hormati, saya cintai seluruh masyarakat Pangandaran, dimanapun berada. Dan kita mungkin tadi sudah jelas mendapatkan pengarahan dari Pak Gubernur, begitu panjang lebar. Dan saya selalu bicara bahwa kita mengapresiasi Bapak Gubernur yang begitu konsisten, yang cepat, yang tanggap untuk menangani COVID-19 ini. Mungkin kalau saya bisa muji, mungkin nilainya 100 Pak untuk Pak Gubernur dan jajaran. Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang ada di Pangandaran yang sudi kiranya untuk tidak merapat, kalau kata pemerintah, kata Pak Gubernur itu 1 meter ya Pak ya. Dan juga kalau misalnya Pak Bupati punten, kalau misalnya yang datang ini ya di Parios gitu. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada saat COVID-19 merebak ini, Pangandaran tiasa ngebangun rumah sakit yang kata Pak Gubernur tadi sangat megah walaupun saya belum pernah lihat. Dan saya juga mendoakan kepada seluruh masyarakat Pangandaran yang sakit disembuhkan, yang sehat selalu disehatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan karunia kepada seluruh masyarakat di Pangandaran. Itu mungkin pesan saya, dan saya yakin nanti kalau sudah COVID-19 ini boleh kita jalan-jalan, mungkin nanti kita ninjau ke sana Pak. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Gubernur yang sangat tanggap, karena tidak ada channel TV yang tidak ada pengarahan dari Pak Gubernur, penekanan-penekanan, itu bukan hanya untuk mungkin rakyat Jawa Barat aja. Mungkin seluruh
Indonesia mendengar itu Pak dan melihat yang Bapak selalu berbicara di televisi manapun. Terima kasih mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, izin saya meresmikan ya sebentar. Setelah itu kalau ada tanya jawab kita lakukan. Terima kasih Pak Ketua DPRD. Pada dasarnya kita melaksanakan apa yang bisa kita kerjakan dengan semangat proaktif. Ini karena urusannya nyawa ya, jadi tidak main-main. Kita muter otak Pak Ketua Dewan, tidak bisa hanya cara formal, cara-cara yang kadang-kadang kreatif dan informal juga kita lakukan demi keselamatan jiwa semua. Pak Bupati, seperti Ketua Dewan sampaikan, saya juga sono ke Pangandaran ini, namun tidak ada COVID mah ya nanti pada ngojai di Citumang abdi teh. Karena ritual saya mah ngojai di Citumang luar biasa. Kolam renang terindah sedunia itu ada di Citumang. Nanti ngajak Pak Ketua Dewan. Nah Pak Bupati, dengan rasa bahagia, dengan rasa bangga yang luar biasa, dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Pangandaran, dengan ini secara resmi saya nyatakan beroperasi. Tok, tok, tok. Atur nuhun. Mangga Pak Bupati kalau ada yang mau menyampaikan 1-2 tanggapan silakan. Pak Gubernur, kita yang agak repot kesulitan adalah pendatang. Pendatang ini yang lapor sampai hari ini kurang dari 400 dan kita kemarin sudah diperiksa dengan rapid test. Yang 400 ini yang terakhir ya Pak Gubernur memberikan 500. Mudah-mudahan Pak Gubernur rapidnya dikirim terus ke Pangandaran. Kira-kira ya 5.000 ya Pak, 5.000 dicicil tapi karena sesuai kedatangan barang. Saya kasih 5.000 alat tes, Bapak bikin skenarionya, listnya, siapa gelombang pertama 1.000, gelombang kedua. Pokoknya target Pangandaran akan ketemu petanya itu dengan 5.000 tes. Setelah itu langsung blokade, klaster-klaster kalau ada dan sebagainya. Silahkan. Ya Pak Gubernur, kita sedang menangani pemudik. Yang pertama di perbatasan mereka membuat kita periksa mau kemana pulang, dan desa mana, RT mana, dan sebagainya. Kedua, mereka membuat pernyataan untuk isolasi mandiri 14 hari. Tetapi itu pun mereka banyak yang kucing-kucingan. Oleh karena itu tentu kita melibatkan Babinsa dan Babin Katimas, dikoordinasikan oleh Pak Kapolres dan Pak Dandim langsung. Besok Senin kita akan evaluasi berapa sebetulnya dan mereka ada di mana. Ya, itu yang paling mendasar. Yang kedua tentu masih ada beberapa orang yang kerumunan-kerumunan. Kemarin yang paling terakhir ngambil kerang di pantai itu hampir banyak sekali, tetapi alhamdulillah Pak Kapolres Pak Dandim melalui Kapolsek dan Ramil 2 hari yang lalu sudah dibubarkan Pak Gubernur ya, dan tentu kita terus pantau terus ya, anak-anak muda yang nongkrong juga kita koordinasi terus dengan kepolisian dan dari TNI untuk bersama seperti itu. Kalau turis kecil sekali nggak ada ya, bis juga sementara ini yang akap antar provinsi juga tidak sampai ke Pangandaran. Kalaupun sampai di perbatasan kita bukan penutupan tapi pengetatan. Mereka boleh masuk cuma didata dan lain sebagainya. Barangkali itu Pak Gubernur, yang saya mohon sekali lagi bantuannya yang saya mohon Pak Gubernur itu yang terakhir adalah BPJS, kerjasama BPJS. Ya itu prioritas. Bapak bisa bayangkan kalau kita menolak BPJS ngamuk semua masyarakat. Jadi untuk itu jalan keluarnya kita tanggung oleh APBD. Ini ya. Di sini Pak Bupati ada Kadinkes ya. Jadi Pangandaran prioritas, izin bahwa BPJS bisa beroperasi secara penuh di rumah sakit Pandega itu prioritas Pak Kadinkes ya. Sekarang ya tolong diurus. Sekarang hari Sabtu, nanti hari Senin walaupun Pak Kadinkes sibuk COVID, saya titipi 1 tugas tambahan, ngurusi izin BPJS beroperasi di rumah sakit mana. Insya Allah Pak Bupati. Ya, makasih Pak Gubernur, itu yang paling mendasar. Saya kira itu. All out ya.
Dan kita tentu pencegahan kita lakukan terus-menerus. Yang kedua tentu untuk jaminan bantuan sosial kita sedang merange bantuan sosial nanti dari yang PKH berapa kakak, yang dari Pak Gubernur berapa kakak, Ya. maka sisanya kita akan Udah ambil Pak alih. Bupati udah paham ya, yang Ya. sudah dapat PKH atau kartu sembako nggak boleh. Ya. Kita itu hanya mengisi mereka yang jatuh miskin baru, ya, yang tadinya hidupnya pas-pasan tapi masih bisa survive gara-gara COVID, tidak ada turis, tidak ada pendatang dan pendapatan, tiba-tiba jatuh ke kelompok itu. Nah itu yang di cover oleh Jawa Barat itu kelompok itu. Jadi kita nggak mengcover semuanya. Ya. Jangan ada duplikasi. Kita ini di Pangandaran ada 152.000 kakak Pak Gubernur, 33.000 kakak oleh PKH dan BPNT. Mungkin nanti Pak Gubernur mengambil yang hampir miskin menjadi miskin karena kondisi ini. Itu kurang lebih 11.000-an kakak, maka sudah tercover kurang lebih 43.000 kakak. Nah kita akan mengcover di luar itu Pak Gubernur, karena struktur ekonomi kita ke bawah. Saya apresiasi karena nggak semua daerah menganggarkan untuk menambahi yang kami juga punya keterbatasan. Jadi memang pas ini. Ada pemerintah pusat sekian persen, provinsi ngambil sekian ribu kakak, kemudian juga kabupaten kota ngambil sekian ribu kakak. Yang penting rakyat kita jangan kelaparan, itu aja. Ya. Makanya bantuan itu Pak Bupati mayoritas harus sembako ya Pak Bupati. Jadi gini Pak Gubernur, kita ini akan membuat kartu namanya kartu untuk dua, kartu sembako dan non sembako. Total 150.000 per orang. Dia beli di warung-warung kecil yang ada di sekitar lingkungan mereka agar ekonomi masyarakat kecil bergerak. Kurang lebih 15 miliar Pak Gubernur untuk itu. Kita siapkan untuk itu. Oke, mantap. Nanti ada Pak Bedi di sini, Ketua Komisi 1, juga Dapil Pangandaran nih Pak Bedi. Ya. Nanti dimonitor, jadi Pak Ketua Dewan, kita menyepakati anggota Dewan akan turun ke dapil masing-masing untuk memonitor kelancaran, kedisiplinan, jangan sampai salah data, duplikasi, termasuk bisi ayah untuk kebagian Pak. Kadang-kadang kan terlewat, ini masuk ke medsos saya Pak, kenapa saya nggak didata dan sebagainya. Makanya salah satu usulan kita sisihkan 20% Pak Ketua Dewan, untuk gelombang 2 perbaikan data jika gelombang pertama kita kasih masih ada warga yang berhak tapi terlewat oleh survei pertama. Jadi kita ada lebihkan sedikit. Tapi saya mengapresiasi, saya baru dengar dari Pangandaran saja dan Kota Bandung 2 yang menyatakan mereka akan menambahi kekurangan-kekurangan jika ada di sini, kira-kira begitu. Mudah-mudahan lah ya, jadi urusan penanganan emergensi pasien kita siap, urusan edukasi kita siap. Nah, urusan edukasi Pak, kalau keburu mudik Pak, perintah Pak Jenderal Doni Monardo, itu yang tua-tua jangan berdekatan dengan yang muda-muda. Jadi karena pemudik ini rata-rata milenial Pak. Ya, pemudik itu catatan kita rata-rata milenial, sementara yang sakit-sakit rata-rata usia kolonial, kira-kira gitulah ya. Jadi geng kolonial harus dipisahkan dengan geng milenial. Ya. Itu dihimbau Pak. Jadi kalau kepaksa dia sudah pulang, mungkin si geng milenialnya harus pakai masker juga selama karantina di rumah. Karena yang gampang katepaan kira-kira seperti Ciamis adalah usia kolonial, usia yang sudah sepuh. Itu tolong diingatkan kepada mereka yang sudah pulang. RT RW-nya proaktif ya Pak Bupati, laporkan kalau ada ODP pemudik nuwarawiri kalau Kak Ulin gitu, wayahna cicing di imah, ngajedong di imah, 14 poe tong ke mana-mana, kira-kira gitu. Tegaskan aja oleh Pak Bupati. Daripada ke penyakit yang repot rumah sakit Pandega juga. Mending galak tapi terukur daripada nanti kita kewalahan dan kita jadi masalah. Ya, terima kasih Pak Gubernur. Saya kira cukup, itu ya? Yang paling. Nanti hal lain-lain kita akan sampaikan apabila ada yang tambahan. Cukup. Cukup. Pak Bedi, cukup. Terima kasih Pak Bupati. Sekali lagi selamat kepada warga Pangandaran atas rumah sakitnya. Dan sebagai rasa syukur di penutup, saya minta semua yang di belakang Pak Bupati dada ke Pak Gubernur. Coba. Oh.
Oke, kemudian saya ucapkan terima kasih di catatan saya, hatur nuhun Ibu Ija Hartini Tosumping. Saya lihat ada Pak Heri Darmawan juga memonitor, ada Pak Herman Sutrisno memonitor, Pak Didi Soekardi memonitor, Pak Johan Anwari memonitor, dan semua Bu Ina juga memonitor Wakil Ketua di lokasi khusus, selain Pak Bedi Padadang yang menemani kami di sini. Mudah-mudahan disaksikan oleh anggota Dewan yang terhormat. Kita melihat dengan kesederhanaan ini, dengan keterbatasan dan keprihatinan ini, kita terus membangun Jawa Barat, membangun Pangandaran, yang penting barangnya bermanfaat. Terakhir, Pak Ketua Dewan akan memberikan, cukup. Saya kira itu, hatur nuhun atas kerjasamanya, Pangandaran. Pangandaran itu slogannya apa? Hebat, Pangandaran hebat. Oh, hebat ya. Maka insya Allah Pangandaran hebat, Jabar juara. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sastinya akan saya tanda tangan. Jadi Pak Bupati tinggali abi nawis jarak jauh ya, teori baru ya. Ya, dikitukan uduaan. Baik, Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama video conference dengan Gubernur Jawa Barat, dan kita akan saksikan penandatanganan prasasti oleh yang terhormat Gubernur Jawa Barat. Kameranya di zoom, biar orang Pangandarannya ngebaca ininya. Aneh sudah. Pertama dalam sejarah. Pak Bupati lihat ya, prasastinya lihat ya. Katingali, Pak. Katingali. Sekali lagi saya ulangi ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bapak lihat di layar prasasti peresmian gedung RSUD Pandega Pangandaran secara resmi kami tanda tangani. Baik, Bapak dan Ibu, boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Telah kita saksikan bersama penandatanganan prasasti peresmian gedung RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran oleh yang terhormat Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD. Baik, hadirin tamu undangan yang berbahagia, demikian tadi telah kita saksikan bersama video conference terkait peresmian RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran, dan tentunya telah kita saksikan bersama tepat pada hari ini Sabtu, tanggal 4 April tahun 2020, tepat pada pukul 9:35 waktu Indonesia bagian Barat, RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran resmi dibuka oleh Gubernur Jawa Barat. Baik Bapak dan Ibu, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridhonya dan tentunya keberkahan untuk kita semua. Di penghujung acara ini akan dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis 2 unit mobil ambulans persembahan dari Bank BJB. Untuk itu pada yang kami hormati pimpinan Bank BJB, kemudian Bupati Pangandaran mohon berkenan untuk dapat maju ke depan. Mohon turut mendampingi yang terhormat Wakil Bupati Pangandaran. Baik, hadirin yang berbahagia, telah kita saksikan bersama penyerahan 2 unit mobil ambulans secara simbolis akan diserahkan oleh pimpinan Bank BJB kepada yang terhormat Bupati Pangandaran, didampingi oleh yang kami hormati Wakil Bupati Pangandaran. Kami persilahkan rekan media untuk dapat mengabadikan momen ini. Kami persilahkan, kami undang kepada yang kami hormati Direktur Utama RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran untuk dapat bergabung. Kami persilahkan untuk dapat diabadikan dalam sesi foto bersama Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, unsur Forkopimda Kabupaten Pangandaran, dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Mohon berkenan untuk dapat sesi foto bersama.
Sekali lagi kami undang seluruh jajaran anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kami persilahkan untuk mengikuti sesi foto bersama. Mohon izin boleh diangkat jempolnya Bapak Ibu untuk Pangandaran hebat. Sekali lagi untuk Pangandaran hebat, mana suaranya? Pangandaran, Pangandaran, Jabar, juara. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, tentunya dengan mengucap syukur alhamdulillah seluruh rangkaian acara video conference dengan Gubernur Jawa Barat terkait peresmian RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran telah kita ikuti bersama. Terima kasih atas segala perhatiannya dan permohonan maaf atas segala kekurangan sepanjang acara berlangsung. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.